mau berdoa dulu sama-sama ya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul sama-sama dalam ibadah online kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh memberikan hati kami, pikiran kami boleh memberikan yang terbaik, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang Kak Lia mau tanya, siapa yang udah mandi? Ada belum? Bau cium sampai sini. Aduh, jangan lupa gosok giginya dulu biar mama, papa, dan adik kanan kirinya nggak pingsan ya. Oke, kita mau angkat satu pujian yang menyatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia lemah lembut. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu
hati seperti-Mu, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kasih sayang. Berikan kami mata-Mu Tuhan, supaya kami melihat banyak orang di sekeliling kami yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Berikan kami tangan dan kaki-Mu, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga Tuhan, banyak orang boleh melihat bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Dan saat ini Bapa, kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Tolong setiap kami, supaya kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang silakan duduk. Persiapkan Alkitabnya. Kita akan mulai pembacaan firman Tuhan ya. Pagi hari ini Kak Lia akan cerita tentang sebuah tema, yaitu perhatikanlah sekelilingmu. Boleh ditengok ke kanan, ke kiri. Ada siapa? Ada kakak, ada adik, ada orang tua. Bahkan kita masih punya banyak sekali teman-teman kita yang sudah lama mungkin kita nggak ketemu karena kita harus di rumah aja, ya kan? Oke, sekarang kita mau baca ayat Alkitabnya dulu, yang diambil dari Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Sekali lagi, Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kalian langsung baca secara cepat ya. Kalian perhatikan Alkitab masing-masing. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah banyak orang itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar seketika itu, ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Wah, lumayan panjang, tapi ada satu hal yang mengusik hatinya Kak Lia waktu Kak Lia baca firman ini. Ketika kita melihat banyak orang dengan kekuasaan yang luar biasa, dengan kekayaan yang luar biasa, biasanya mereka menjadi orang-orang yang sombong dan tidak terjamah. Maksudnya tidak terjamah ini maksudnya nggak bisa dipegang gini, bukan ya, bukan nggak bisa dipegang gini, bukan. Tapi menjadi orang yang invisible. Mereka menjadi orang-orang yang kadang tidak bisa tersentuh oleh hukum. Bahkan kekayaan mereka itu membuat mereka menjadi orang-orang yang pongah atas kekayaannya, tentang kekuasaannya. Semuanya itu membuat mereka jadi orang-orang yang nggak peduli sama sekitar. Dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia adalah Raja di atas segala raja, dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Bahkan kita melihat di sini bahwa ketika perempuan ini menjamah jubahnya dan Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya, dia langsung mengetahui. Tapi kalian lihat enggak? Kalian baca enggak di sini? Marahkah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Tapi karena ibu ini dia merasa dia sudah
sok-sokan menjamah gitu loh. Kalau kita ketemu artis gitu kan semua pengen megang gitu kan ya. Begitu juga sama ibu ini, tapi ibu ini tidak cuma kepingin megang gitu aja, tapi dia mempunyai penyakit yang dia ingin sembuhkan. Dia rindu dia menjadi orang yang sehat kembali, dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk itu. Meskipun dia hanya mendengar berita-berita, tapi dia mengamini berita-berita yang dia dengar. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia memberanikan dirinya dengan penyakitnya. Di zaman dahulu, wanita yang pendarahan itu disebut sebagai wanita yang tidak tahir, atau kalau sekarang itu disebutnya apa ya, najis gitu loh. Jadi ketika ibu ini mengetahui bahwa penyakitnya itu adalah penyakit yang dijauhi banyak orang, dia memberanikan diri menjamah. Paling dia tidak desel-deselan gini ya, dia paling dari bawah gitu, dia berusaha menjamah jubahnya Tuhan Yesus yang paling bawah sekalipun, karena dia memiliki iman bahwa ketika dia menjamah Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Nah, Tuhan Yesus ketika dia merasakan ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya, dia langsung mencari, siapa ini orang yang sudah menjamah jubahku? Lalu ibu ini merasa bahwa dialah yang sudah bersalah karena seenaknya aja menyentuh jubah Tuhan Yesus. Dia langsung tersungkur, dia memohon ampun, dan dia berkata, aku yang sudah menjamah jubahmu, karena aku mau sembuh, kata ibunya seperti itu. Lalu Tuhan Yesus dengan penuh kasih, dengan kelembutan hatinya, dia berkata di ayat yang ke-34, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar sama-sama bahwa terkadang kelembutan hati dan kasih yang tulus itu tidak hanya menyembuhkan orang secara fisik, tapi juga menyembuhkan orang dari sakit di hatinya. Kita tidak tahu apa yang dialami oleh ibu ini, dan kita juga mungkin tidak tahu apa yang dialami oleh teman-teman di sekeliling kita, kakak adik kita, orang tua kita. Tapi ketika kita mau belajar untuk mengasihi mereka dengan tulus, kita mau menolong mereka dengan tulus, percayalah bahwa kasih kita itu gak cuma kasih yang sekedar, ini loh aku punya kasih, tak kasih, aku punya kasih buat kamu, tak kasih, gak cuma gitu. Kita memiliki kasih karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, mencurahkan kasihnya yang begitu besar buat kita. Karena itulah kita bisa membagikan kasih kita kepada sesama. Dan ketika kita membagikan kasih kita kepada sesama, secara nggak langsung kita membagikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Hal itu bisa membawa pemulihan yang mungkin tidak cuma secara fisik, tapi juga secara hati mereka tersembuhkan. Mungkin kalian mempunyai teman-teman yang diam, terus seperti nggak bisa disentuh, terus ketika diajak ngomong dia malah menghindar. Mungkin kita nggak bisa menolong secara langsung frontal, langsung dideketi, hei kamu kenapa sih kok diem aja? Mungkin nggak bisa seperti itu. Kita harus dengan menggunakan cara yang perlahan, tapi pasti yaitu dalam doa-doa kita membawa teman-teman kita yang mungkin membutuhkan bantuan, dan kita mungkin nggak bisa meraih secara langsung gitu ya. Kita mendoakan mereka, kita mendoakan dengan tulus, dengan kerelaan hati. Tuhan pasti akan mendengar doa kita, dan Tuhan akan menolong teman-teman kita tepat pada waktunya. Bisa melalui diri kita yang sudah mendoakan, atau mungkin juga bisa Tuhan memakai orang lain untuk menolong teman kita tersebut. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai hal-hal yang gak menyenangkan di hati, kadang kita gak bisa ngomong sama orang lain, tetaplah berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memperhatikan apa yang ada dalam hati kita, dan Dia yang akan memulihkan kita tepat pada waktunya. Perhatikanlah sekelilingmu, karena Tuhan Yesus telah lebih dulu memperhatikan kita. Kasihilah sekelilingmu, karena Tuhan Yesus juga sudah lebih dulu mengasihi kita. Oke? Sekarang ayat hafalannya. Kak Lia mau kasih ayat hafalan di dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ayat ya, tak kasih tahu. Gampang, cuma satu kalimat. Tapi aplikasinya sulit saudara-saudara. Jadi gak kalian aja yang mengalami kesulitan untuk melakukan firman Tuhan ini. Banyak guru-guru, kalian sendiri juga seperti itu. Kadang orang
berlimpah gitu ya. Tapi firman Tuhan selalu bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perlakukanlah orang lain seperti kalian mau diperlakukan. Nah, nggak mudah, tapi percayalah Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya akan selalu memperlengkapi kita dan menolong kita bisa melakukan firman Tuhan yang ini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, terima kasih sekali buat waktunya. Kita sudah ibadah sama-sama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan sama-sama, dan Kak Lia percaya 1 minggu ini kita semua, Kak Lia dan adik-adik semua belajar untuk melakukan firman Tuhan. Oke, kita berdoa dulu buat firman Tuhan pagi ini ya. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bapa, terlebih dahulu ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami hanya memperhatikan diri kami sendiri dan kami lalai untuk memperhatikan sekitar kami. Tolong kami Bapa agar kami boleh mempertajam hati kami, pikiran kami, bahkan mata kami untuk memperhatikan sekeliling kami, melihat bahwa banyak orang yang masih membutuhkan cinta kasih Tuhan. Dan tolong kami ya Bapa supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami boleh membagikan cinta kasih Tuhan kepada teman-teman kami, keluarga kami, dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami sungguh diberkati dan kami percaya selama 1 minggu ini Tuhan Yesus juga akan menjaga dan menyertai setiap kami, sehingga kami Tuhan dapat boleh menyenangkan hati Tuhan makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya. Jangan bosan untuk memberitakan firman Tuhan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.